Assalamualaikum semuanya, selamat datang di pelajaran matematika bersama Ustazah Desi. Nah, anak-anak semuanya, untuk matematika kelas 9 di semester 1, nanti kalian akan bertemu dengan dua bab. Bab yang pertama itu adalah bab bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kemudian bab yang kedua adalah bab transformasi. Dicatat ya. Nah, untuk yang pertama, ini kita akan belajar bab yang pertama, yaitu bab bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke, kita mulai. Di sini, mari kita ingat kembali ya, mata pelajaran IPA, kalau kalian ada yang ingat, matahari itu adalah pusat tata surya. Kemudian ada planet-planet yang mengelilingi matahari. Nah, antara lain ini ada bumi dan juga ada Neptunus, ya kan? Kamu tahu nggak kalau jarak antara matahari ke planet Neptunus itu adalah ini. Bilangannya cukup besar ya ini ya. Nah, ini kalau kita baca, yuk siapa yang udah tahu? 4.500.000.000 kilometer. Jaraknya jauh banget ya. 4.500.000.000 kilometer ini dibaca aja udah lumayan sulit nih. Apalagi misalkan kita pengen mengubah jaraknya yang semula kilometer menjadi meter misalnya. Gimana caranya? Kita ingat kembali tangga satuan panjang. Nah, di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Misalkan kita mau mengubah 4.500.000.000 kilometernya itu ke meter, berarti harus turun tangga. Nah, turun tangganya itu sebanyak berapa kali? 1, 2, 3. 3 kali. Kalau turun tangga 3 kali, berarti nambah nolnya 3. Oke, jadinya apa? Jadinya seperti ini. Tuh, udah nambah nolnya 3 jadi meter. Lalu sekarang bacanya apa? Waduh, bacanya jadi semakin sulit nih. Apa ya bacanya? 4.500.000.000.000 ternyata. Tambah nolnya banyak, tambah bacanya bingung, nulisnya juga bisa-bisa kita salah. Apalagi kalau satuan meternya ini kita ubah jadi milimeter. Waduh, tambah-tambah nih, jadi banyak lagi nolnya. Yang semula tadi di meter, sekarang turun jadi ke milimeter. Turun 1, 2, 3, nambah lagi nolnya 3. Jadinya seperti ini. Waduh, bacanya apa lagi nih? Mungkin kita baru tahu sampai miliar aja ya, miliar, triliun. Padahal di atas triliun masih ada lagi, yaitu kuadriliun. Atasnya kuadriliun masih ada lagi tuh, kuantiliun. Nah, yuk kita belajar sudah mulai sampai bilangan yang besar-besar ya. Namun, kalau kita melihat bilangan yang besar seperti ini, selain membacanya sulit, menulisnya juga panjang, maka kita perlu ilmu baru, yaitu ilmu bilangan berpangkat. Nah, kita akan belajar bilangan berpangkat supaya nanti gampang menulis bilangan besar ataupun bilangan kecil dan juga membacanya lebih mudah. Oke, ternyata 4.500.000.000 kilometer nih, kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat, ini menjadi lebih simple. Nah, ternyata cukup ditulis seperti itu saja. 4,5 kali 10 pangkat 9 km. Ustazah ulangi cara bacanya. 4,5 kali 10 pangkat 9 km. Nah, menjadi lebih simpel nulisnya, lebih simpel juga bacanya. Nah, di sini kita akan mempelajari hal ini. Kalau yang depan, ini 4,5 ini adalah bilangan desimal. Nah, yang akan kita pelajari adalah bilangan berpangkat. Yang mana? Yang ini. Yang 0, 1, 0 sama ada angka 9-nya di atas. Nah, ini bacanya 10 pangkat 9. Ini merupakan contoh dari bilangan berpangkat. Contoh bilangan berpangkat yang lain adalah 5 pangkat 3. Nah, ini nulis bilangan 5-nya besar, terus bilangan 3-nya kecil di pojok kanan atas ya. Bacanya 5 pangkat 3. Bilangan 5-nya ini disebut sebagai bilangan pokok atau dalam matematika sering juga disebut basis. Sedangkan bilangan 3 yang kecil di pojok kanan atas ini disebut pangkat atau biasa disebut di matematika ya, bahasa matematikanya begitu adalah eksponen.
Nah, contoh lain selain 10 pangkat 9, 5 pangkat 3 itu ada banyak juga bilangan berpangkat, antara lain 2 pangkat 6. Kemudian negatif juga bisa ya. Ini bacanya negatif 3 dipangkatkan 3. Kemudian 8 pangkat 1. Kemudian ada juga yang seperti ini bentuknya. 1/3 dipangkatkan 2. Nah, ini hati-hati ya, yang ada kurungnya sama yang tidak ada kurungnya. Itu bacanya beda. Di sini kita perhatikan untuk yang negatif 3 ini dikurung. Karena dikurung berarti negatif dan 3-nya itu menyatu. Mereka gandengan. Bacanya menjadi negatif 3 dipangkatkan 3. Ini juga sama. Di sini ada tanda kurungnya. Jadi 1/3-nya itu menjadi satu kesatuan, bukan cuma satunya aja yang pangkat 2. Tetapi satu kesatuan yang dikurungi ini dia pangkat 2. Sehingga bacanya hati-hati, 1/3 dipangkatkan 2. Oke, kita lanjutkan ya. Kamu boleh nanti memberikan contoh-contoh bilangan berpangkat yang lain. Sekarang, apakah kamu masih ingat dengan bentuk ini? Ini adalah persegi, ya. Masih ingat rumus luas persegi? Nah, ini ya, rumus luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Atau biasanya karena huruf depannya S disingkat jadi S kali S. Bahkan juga sering di kelas 7 atau 8 itu kamu menyebutnya bukan S kali S, tapi S kuadrat, S pangkat 2, begitu untuk menyingkatnya. Nah, sekarang kalau S pangkat 2 itu S kali S, berarti S pangkat 3 adalah S kali S kali S. Lalu kalau S pangkat 4, ya berarti S kali S kali S kali S. Nah, kalau M pangkat 3, berarti M kali M kali M. Nah, kalau 7 pangkat 2, oh berarti 7 pangkat 2 itu adalah 7 kali 7. 5 pangkat 4, oh berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, ini kita lihat ya pengulangannya berapa kali. Pengulangannya itu berhubungan dengan pangkatnya. Misal nih, 5 pangkat 4. Oh, berarti perkalian berulang 5 sebanyak 4 kali. Diingat-ingat ya, tanda hubung operasinya itu adalah perkalian. Jangan sampai nanti keliru penjumlahan apa pengurangan malah. Lalu bagaimana kalau 1/2 dipangkatkan 3? Ya berarti 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Bagaimana kalau negatif 3 dipangkatkan 2? Oh ya berarti karena mereka dikurungi ya, penulisannya juga nanti dikurung. Negatif 3 kali negatif 3. Beda dengan yang bentuknya seperti ini, tidak pakai kurung. Kalau negatif 3 kemudian pangkat 2 seperti ini bacanya negatif 3 pangkat 2. Tidak pakai kurung, artinya yang pangkat 2 itu 3-nya saja, negatifnya tidak ikut. Beda dengan yang atas, karena yang atas ada kurungnya. Nah, negatifnya jadi di luar, yang pangkat 2 itu cukup 3-nya saja. Sehingga yang dikalikan berulang itu cukup 3-nya saja. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Negatif, kemudian kurung buka, 3 kali 3, kurung tutup. Oke, ini boleh dicatat ya untuk definisinya ya. Definisi. Setiap bilangan berpangkat dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian berulang. Perkalian ya, bukan penjumlahan atau pengurangan. Dengan bilangan pokok yang sama. Nah, tadi diingat bilangan pokok itu yang gede ya, yang bawah. Contoh, 7 pangkat 2 ini artinya 7 kali 7. Ingat, perkalian. Kemudian berulangnya berarti 2 kali karena pangkat 2. 5 pangkat 4 berarti perkalian 5 berulang sebanyak 4 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kemudian 1/7 dipangkatkan 2 berarti 1/7 kali 1/7. Lalu bagaimana kalau yang unik nih seperti ini? Ada variabelnya juga, misal di sini ada 4M dipangkatkan 3. Kalau 4M dipangkatkan 3, ini artinya dia dikurung. Maka 4M yang dikurung ini akan dikalikan berulang sebanyak 3 kali. 4M kali 4M kali 4M. Tapi kalau tidak dikurung, maka yang pangkat 3 cuma M-nya saja, 4-nya tidak. Ya, mereka sendiri-sendiri, karena nggak dikurung. Maka artinya 4-nya sendiri, kemudian dikali dengan M yang
dilakukan perkalian berulang sebanyak 3 kali. Ya, bisa dipahami ya, nanti bisa diputar ulang. Nah, untuk hasilnya, kalau 7 pangkat 2 itu adalah 49, karena dia 7 kali 7. Jadi beda ya, kalau ditanya hasilnya, kamu bisa menghitung sampai akhir. Tapi kalau artinya saja, ini 7 kali 7. Jangan sampai keliru, hasilnya malah 14. Karena dipikirnya 7 kali 2. Jangan sampai seperti itu. Karena artinya 7 kali 7, maka hasilnya adalah 49. Kemudian 5 pangkat 4. Kalau 5 pangkat 4 ya hasilnya 625. Jangan sampai keliru malah 20. Dikiranya 5 kali 4. Bukan ya. Karena 5 pangkat 4 itu artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kalau 1/7 kali 1/7, nah berarti ini perkalian pecahan. Diingat-ingat lagi materi perkalian pecahan. Hasilnya adalah 1/49. Begitu ya. Oke, lanjut ke operasi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat sama dong seperti bilangan-bilangan yang pernah kamu pelajari sebelumnya. Dia bisa dijumlah, bisa dikurang, bisa dikali, bisa dibagi. Jadi bisa semua. Oke, kita mulai dari yang mudah dulu ya, penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat ini biasa saja ya. Misalkan saya punya 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3. Nah, ini kamu bisa hitung satu-satu. 3 pangkat 2 itu kan artinya 3 kali 3. 3 kali 3 itu 9. Kemudian 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3 kali 3. Itu hasilnya 27. Hasil keduanya ini tinggal dijumlah saja. Jadi 36. Contoh lain, misal, barangkali belum paham. Misalkan ada 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 3-nya kan artinya 2 kali 2 kali 2 tuh. Hasilnya 8. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. Hasilnya 9. Berarti 8 tambah 9, 17. Lalu bagaimana dengan pengurangan? Sama. Pengurangan ya sama saja. 5 pangkat 2 kita cari dulu. 5 kali 5, 25. Kemudian 3 pangkat 2 kita cari dulu. 3 kali 3 itu 9. Baru kita kurangkan. Hasilnya adalah 16. Lalu gimana kalau campur? Nah, kalau campur lebih menarik ya tentu saja. Sama ya. 6 pangkat 2 itu 6 kali 6. Berarti 36. Kemudian dikurangi dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Yaitu 8. Jangan sampai keliru. Terus ditambah dengan 5. Hasilnya 33. Ya, cukup sederhana ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke, sampai di sini dulu untuk materi kita. Besok akan Ustadzah lanjutkan insya Allah dengan perkalian dan pembagian. Terima kasih.